Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Saputra. Saya merupakan pembina dari salah satu ekstrakurikuler di salah satu sekolah. Untuk nama sekolahnya saya tidak usah sebut. Ini saya akan menceritakan kisah horor saya, yang mana kisah ini terjadi pada tahun 2018 di bulan Mei pada hari Senin malam Selasa. Kisah ini bermula di saat sekolah yang saya bina mendapat undangan untuk mengikuti kegiatan seleksi nasional, yang kegiatan ini kegiatan pramuka. Pada saat itu, saya dan teman-teman saya dan teman-teman guru-guru, kami mempersiapkan segala macam perlengkapan yang ada, mulai dari administrasi, membenahi sekret, dan lain-lainnya. Kemudian setelah semuanya selesai, saya dan teman saya yang bernama, taruhlah namanya ini Vicky, ini tuh pergi membeli makanan di sebuah warung. Setelah kami balik, kami membagikan semua makanan dengan guru-guru kami, dan tidak lama kemudian si Vicky ini balik. Si Vicky ini pamit pulang, dan guru-guru yang ada di situ juga pulang. Setelah makan, guru-guru itu pulang. Yang tertinggal di sekolah itu tinggal saya dan salah seorang guru, sebut saja namanya itu Ibu Lia, dan salah seorang guru Ibu Lia. Dia mau menemani saya. Pada malam itu hujan pun turun dengan deras. Ibu Lia yang rumahnya tidak jauh dari sekolah, dia memutuskan untuk pulang, tapi sebelum dia pulang, dia berkata kepada saya, "Ega, kau berani di sekolah?" Saya jawab yang lantang, mungkin karena waktu itu masih muda kan. "Beranilah, cuma di sekolah juga." Tapi saya tidak tahu, karena pada hari itu ternyata teman saya yang jaga sekolah ini, dia cuti, jadi tidak masuk. Jadi saya tidak tahu. Kemudian si Ibu Lia ini pulang, dia balik ke rumahnya sudah. Jadi saya sisa sendirian di sekolah. Saya tunggulah teman saya sampai jam 11 malam. Jam 11 malam dia belum datang-datang juga. Jadi saya coba telepon salah satu guru untuk menanyakan, "Ibu, kenapa sih ini belum datang-datang?" Jawabnya, dia tidak masuk karena dia cuti izin, ada acara. Oh iya. Lantas sudah mendengar kabar tersebut, saya memutuskan untuk menutup pintu gerbang. Jadi sebelum saya gambarkan, di sekolah saya ini halamannya kecil, pintu gerbangnya ada dua. Satu pintu gerbang kecil, yang satunya pintu gerbang besar. Saya tutuplah pintu gerbang kecil yang lebih dahulu. Kemudian saya kunci, saya menutup pintu gerbang yang besar. Pintu gerbang besar ini saya tidak kunci karena takutnya si Vicky nanti dia gabut di rumah, itu dia datang ke sekolah untuk menemani saya untuk tidur di sekolah. Jadi karena hujan semakin deras, saya memutuskan untuk masuk. Di situ saya melihat jam pada saat itu jam 12 malam. Saya masuk untuk tidur. Tapi sebelum saya tidur, saya men-set sebuah lagu dari band-band yang ada di Indonesia, biar menemani saya untuk tidur. Pada saat jam setengah satu, saya mendengar di luar itu motor saya itu seperti diketuk di bagian dopnya. Jadi diketuk sebanyak 3 tak, seperti orang mengetuk pintu. Jadi saya pikir untuk keluar, karena saya kira itu pencuri atau maling. Jadi saya keluar, saya lihat tiada orang. Kemudian saya putuskan untuk masuk kembali. Saat saya mau tidur, itu terulang lagi, diketuk lagi dop motor saya sebanyak 3 kali. Saya keluar lagi. Jadi saya pikir ini pencuri atau apa. Ya saya tetap stay positive thinking lah pada saat itu. Kemudian untuk ketiga kalinya saya masuk ke dalam, saya mencoba untuk tidur. Pada saat saya mau tidur, terulang lagi. Kejadian ini terulang sebanyak 3 kali. Diketuk dop motor saya sebanyak 3 kali. Tapi ketukan ketiga ini lebih keras, seperti orang yang mau rusak motor, kayak gitu. Jadi saya putus untuk keluar, saya langsung keluar, saya lari keluar, saya lihat tidak ada orang. Dan saya coba untuk menunggu, siapa tahu ada pencuri atau apa mungkin keluar kan. Jadi saya coba untuk duduk di samping motor saya, dan
Di situ saya melihat jam sudah jam 1 lewat 15, hampir setengah 2 malam. Saya duduk sekitar 15 menit, sekitar 15 atau 20 menit saya duduk di ujung lorong di sekolah. Jadi sekolah saya ini mempunyai lorong itu lorong kelas. Di ujung lorong, di WC ujung, di toilet ujung itu, saya melihat ada satu bayangan besar orang berdiri. Jadi dia ini berdiri itu, kalau untuk wajah atau tangannya saya tidak lihat karena pinggangnya itu rata dengan plafon tuh. Dia tinggi sekali, pokoknya tingginya lebih tinggi atap sekolah pada saat itu. Jadi saya cuma diam, saya lihat sampai istighfar, bertanya sama ini apa sebenarnya, apa ini, cobaan apa ini. Jadi saya duduk diam sambil melihat, dan bayangan hitam tersebut berjalan menuju ke arah saya. Di tengah-tengah kelas, di tengah-tengah lorong, bayangan tersebut hilang. Jadi saya kaget, saya syok, dan saya tidak bisa berdiri, dan saya tidak bisa jalan. Saya cuma bisa duduk membayangkan apa yang saya lihat tadi. Tetapi tidak lama kemudian saya putuskan untuk masuk karena saya sudah syok, saya sudah panik lah dengan apa yang saya lihat. Di saat saya balik kanan, mata ujung kiri saya itu melihat satu titik di mana sekolah saya ini mempunyai lantai 2. Di lantai 2 itu ada, saya lihat sekelebat seperti warna merah, dan saya putuskan untuk lihat. Saya balik untuk lihat. Saya lihat, dan ternyata saya lihat di situ itu sosok wanita yang selama ini, yang tidak pernah saya lihat, yang selama ini diceritakan oleh guru-guru yang ada di sekolah, yang selama ini menjadi semacam urban legend yang ada di sekolah tersebut. Sosok wanita memakai baju merah, duduk di ujung di lantai 2 sambil mengikat rambut seperti ini. Tapi dia menghadapnya ke arah jalan, ke arah gerbang utama. Dia memainkan rambut seperti ini. Saya di situ posisinya cuma bisa berdiri, diam, termenung, melihat itu karena saya syok, dan kaki saya itu semuanya itu gemetar, tidak bisa melangkah, tidak bisa lagi untuk berkata apa-apa. Saya cuma lihat itu sekitar beberapa detik, 10-15 detik saya pandang itu dengan perasaan yang campur aduk, yang takutnya luar biasa. Saya coba untuk menguatkan diri saya untuk mencoba masuk. Tapi di saat saya mau masuk, yang bikin saya kaget, gembok yang saya pakai untuk mengunci pintu kecil, gerbang kecil sekolah, gembok itu yang cukup lumayan besar lah, itu goyang sendiri tanpa ada angin. Pada saat itu hujan turun dengan begitu deras, tambah deras, goyang, dan goyangnya itu seperti dia seperti dimainkan, dipukul di pintunya. Saya syok, saya duduk, saya diam, saya cuma bisa lihat, dan saya terus istighfar dalam hati. Tapi sosok wanita yang ada di luar sana, di atas, di lantai 2 tersebut, itu hilang entah kemana. Saya cuma terfokus di gembok yang dimainkan terus menerus. Saya duduk terus untuk melihatnya itu, dan tidak lama kemudian pintu yang saya tutup, pintu gerbang utama itu terbuka sendiri pintu itu. Dia terbuka, kemudian tertutup kembali. Setelah itu terbuka tertutup kembali, saya mencoba untuk bangun, saya berdiri, dan saya langsung masuk. Motor saya ikut masuk ke depan. Itu masuk. Saya masukkan dalam sekret, motor saya akan masuk dalam sekret, dan saya masuk dengan gembok itu bergoyang terus. Setelah motor sudah masuk, saya mengambil handphone saya yang ketinggalan di luar, dan saya mendengar di ruangan sebelah itu TV menyala sendiri, karena saya tahu betul aliran di rumah sebelah itu adalah ada colokannya, dan colokannya itu diputus, jadi tidak akan ada aliran di rumah sebelah, tapi TV itu menyala. Saya coba pastikan ini TV, sambil gembok ini bergoyang terus. TV ini menyala, dan saya dengar, iya betul TV menyala. Saya lari masuk ke dalam,
Saya tutup pintu. Saya tutup pintu pada saat itu jamnya itu sekitar jam 4. Jam 4 ya, sekitar jam 4. Jam 4 saya tutup pintu, saya masuk. Lagu yang tadi yang jalan di laptop yang saya miliki itu lagu band-band Indonesia. Saya rubah lagu itu menjadi ayat-ayat Al-Quran, semacam ayat ruqyah untuk tidur. Saya mencoba tidur kembali. Saya tidur, tapi saya belum bisa tidur karena membayangkan apa yang saya lihat, apa yang terjadi pada saya satu malam ini. Jadi saya tidur terus, saya tidur. Tidak lama kemudian pintu sekret saya itu diketok. Pintu sekret saya diketok. Diketoknya itu dengan suara salam. Saya berbicara, itu karena saya dengar betul suara salam. Diketok 3 kali sambil orang mengucapkan Assalamualaikum. Jadi saya kan mengira itu teman saya si Vicky ini datang. Si Vicky ini datang, jadi saya coba untuk buka dan menjawab Waalaikum. Tapi jawaban saya cuma sampai di Waalaikum, saya lihat tiada orang. Tiada orang, saya tutup kembali. Kemudian saya coba untuk tidur lagi. Di saat saya mau tidur lagi, itu terulang lagi, jam 4:30 pagi. Tok tok tok, Assalamualaikum. Itu suara itu jelas sekali, tapi memang suaranya itu halus. Ya saya buka lagi. Saya buka tapi saya tidak menjawab salam lagi. Saya buka, lagi-lagi tidak ada. Lagi-lagi tidak ada. Saya coba untuk tutup kembali. Untuk tutup kembali. Dan saya mencoba untuk tidur lagi. Tidur. Ketokan terakhir itu mungkin menurut saya itu ketokan terakhir kalinya karena sudah mau masuk waktu sholat subuh kan. Diketok dengan keras dan Assalamualaikumnya itu seperti orang marah. Kemudian saya coba untuk buka lagi. Saya buka, masih sama, tidak ada orang sama sekali. Jadi saya cuma berkata begini, coba jangan ganggu saya mau tidur. Saya ini sudah capek, dari tadi kamu ganggu terus. Itu kata-kata. Setelah saya berbicara dengan kata-kata seperti itu, saya coba untuk tidur, saya matikan laptop dan saya coba untuk tidur. Pada saat itu saya tidur di bawah meja. Tidur di bawah meja dengan membungkus semua tubuh saya itu dengan horden yang ada di situ. Saat saya tertidur itu jam 5, saya tertidur dan setelah itu saya sudah tidak tahu apa-apa lagi. Saya tidak tahu apa-apa, jam 6 paginya itu si Vicky ini datang. Si Vicky datang, nah saya semuanya ceritakan dengan teman saya si Vicky ini. Itu yang terjadi selama saya satu malam. Jadi pengalaman yang tidak bisa saya lupakan sampai kapanpun. Jadi saya coba untuk membagi kepada teman-teman sekalian. Mungkin ini cerita yang bisa saya bagikan pada malam hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Dunia Malam. Jika kalian suka dengan cerita ini, silakan di-share ke teman-teman kalian. Atau kalian mempunyai cerita-cerita mistis, cerita-cerita misteri, pengalaman-pengalaman horor, silakan di-share di kolom komentar ataupun di IG Dunia Malam. Sekian dari saya, Ega Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.